Man. Alhamdulillah kita sampai pada bait yang ke-9 dari matan Tuhfatul Atfal wal Ghilman. Mungkin ada bisa yang salah satu silakan membacakan, bisa dengan hafalannya atau baca yang bagian muqaddimah. Bait bagian muqaddimah. Tafadhal. Silakan Ustazah Nani. Naam. Silakan Ustazah. Nah, mantaan aja ya. Yaqulu rajiri rahmatil ghafuri dauman sumahulaimayanu wal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala wa ba'du hadhan nazmu lil murid bin nuni wat tanwini wal mududi samaituhu bi tuhfatil ahfali an syaikhina al mihidil kamali arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was thawaba Nah, linnuni ahsan. Barakallah. Nah, labas. Wasil. Linnuni. linnuni in taskun walit tanwini arba'u ahkamin fakhud tabyini fal awwalul izharu qabla ahrufi fal awwalul izharu qabla ahrufi lil halki sittun rutibat fal ta'rifi hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u wa Naam, thani. ahsan. Nam nadkhul asani. Nah, al-an dakhalna atsani. Kita sekarang masuk kepada yang bait yang ke-9. Watsani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat. Watsani dan yang kedua, hukum nun sukun dan tanwin yang kedua adalah idgham. Idgham artinya masuk. Secara istilah, secara bahasa artinya idkhalu syai'i fi syai', memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Gampangnya seperti itu aja. Kemudian idgham yang kedua adalah idgham bisittatin atat, dengan 6 huruf yang datang. Jadi maksudnya nun sukun atau tanwin, hukum bacaannya idgham ketika dia bertemu 6 huruf, 6 huruf. Atat fi yang datang pada yarmuluna, kalimat yarmulun. Mereka berlari-lari kecil. Yarmulun maksudnya ya, ra, mim, lam, waw, dan nun. Indahum, menurut mereka para qurra, qad sabatat, yang telah tetap. Nah, sekarang sebelum melanjutkan, mengingat pelajaran kita pertama yang saya jelaskan makna tertil, yaitu memberikan huruf itu haqqahu wa mustahiqqahu. Nah, pada pembelajaran kita ini belajar idgham, hukum idgham, ini masuk haqqahu apa mustahiqqahu? Mustahiqqahu Ustaz. Nah, ahsan. Biar kita pemahamannya mustahiqqahu, karena dia berkaitan dengan hukum bacaan yang timbul ketika suatu huruf ketemu dengan huruf lainnya. Nah, ini maksudnya mustahiqqahu. Jadi harus benar juga mustahiqqahu, haqqahu yang seperti sifat dan makharijul huruf. Nah, di sini hurufnya ya, ra, mim, lam, waw, nun. Ya, hurufnya itu ada enam huruf.
Kemudian apa kata nazim di sini? Lakinnaha kismun yudghama fihi bigunnatin biyanmu ulima. Akan tetapi lakin Suaranya hilang, Ustaz. maka kita sebut dengan istilah idgham bigunnah. Apa saja idgham bigunnah? Ketika ketemunya nun sukun atau tanwin dengan huruf biyanmu ulima. Dengan kata nun, mim, waf. Kalau ada nun sukun atau ta, hukumnya masuk, yang mana tarikat adanya, cara bacanya masuk itu hentakan hitungan ketukannya 2 harakat. Gunnah dengungnya itu masuk gunnah artinya dengung, dengan dengungnya itu adalah dua harakat. Maka kita mendapatkan bacaannya terasa panjang. Kalau ditanya secara teori berapa harakat idgham bigunnah, secara teori disebut 2 harakat. Tetapi secara ada, ya, idghamnya masuk hentakan hitungannya 2 harakat, gunnahnya hentakannya 2 harakat. Maka dari itu, sebagai contoh di situ ketika dimasukkannya iya dengan cara gunnah pada surah Al-Baqarah ayat ke-8. Maka membacanya man yaqulu, bukan dibaca man yaqulu. Hati-hati. Kalau dibaca man yaqulu, ini idgham, tapi bila gunnah. Ketika dia gunnah man yaqulu. Atau juga dalam surah Al-Baqarah ke-19, wa barqun yaj'aluna. Banyak yang baca wa barqun yaj'aluna. Maka ini kekeliruan dari sisi adanya. Harus dia idgham bi gunnah. Itulah yang membedakannya. Nanti kita ketika baca yang bila gunnah tahu bedanya. Kemudian lagi contoh ketika nun sukun atau tanwin dibaca idgham bi gunnah ketika ketemu huruf nun. Dalam Quran surat An-Nur ayat 40, min nurin. Atau dalam surat Al-Ghasyiyah ayat ke-8, yauma idzin na'imah. Perhatikan makhrajnya gunnah di mana? Khusyum. Khayshum. Maka ketika bacanya harus masuk ke khayshum, harus masuk ke hidung. Jadi dibaca yauma idzin na'imah. Ini insya Allah ke hidung karena huruf nun sudah hidung. Kalau yang contoh yang ketemu ya tadi, banyak yang baca may yaqulu. Harusnya may yaqulu. Ustaz Fatur tahu berbeda nggak suaranya? Ya, Ustaz. Nah, kalau mau membuktikannya, coba tutup hidung. Ketika baca mai, ditutup hidung, masih keluar suaranya. Ketika dibaca mai, hilang suaranya ketika tutup hidung. Ayo, bisa dirasakan. Nah, itu. Jadi untuk latihannya seperti itu. Kalau kita baca tutup hidung masih bersuara, berarti itu belum kehoisyum. Seperti orang baca mai, masih keluar. Kalau dia ke hidung, main, hilang suaranya. Nah, itu untuk membedakan masuk khasyum atau tidak, sehingga bisa mengetes ketika membaca huruf-huruf yang izhar seperti jauf dan huruf-huruf yang gunnah, makhraj jauf dan makhraj gunnah.
Kemudian misal ketemu huruf mim. Mim mana'a, ya. Mim mana'a. Dan bisa lagi mathalam ma, mathalam ma, tidak dibaca mathalam ma, mathalam ma, bukan, tapi mathalam ma. Bertemu huruf waw, contohnya miwalin, miwalin, tidak dibaca miwalin. Contoh lainnya risyawatu walahum, tidak dibaca risyawatu walahum. Kemudian berkata Nazim rahimahullahu taala, illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kadunya summa sinwanin tala. Kecuali apabila keduanya itu, yaitu nun sukun atau tanwin, bertemu dengan huruf-huruf yanmu tadi bikalmatin, dalam satu kata, fala tudghim, maka jangan diidghamkan. Contohnya kadunya, seperti kata dunya, tidak boleh dibaca dunya. Atau sinwanin, tidak boleh dibaca sinwanin. Tala, tala, dan seterusnya. Apa? Qinwan. Di Al-Quran ada kata-kata qinwan gitu. Kemudian ada lagi bunyan, ya, ada bunyan, tidak boleh dibaca bunyan. Ini yang belajar orang orang Jabodetabek semua ya, Ustaz Fatur ya. Ini satu sekolah, Ustaz. Ah, orang Jabodetabek, nggak ada orang Ya, Sumatera kan, nggak ada orang nggak Palembang kan? ada orang Karena kalau Lampung. orang Lampung tahu nggak tuh kalau buyan artinya apa tuh, bahaya tuh. Apa Ustaz Nafa? Kalau orang Lampung tahu nggak arti buyan? Nggak tahu ya dia. Orang Palembang itu bahasa Palembang, Ustaz. Oh, apa artinya? Artinya ahmak, Oh, ahmak. ahmak. Oh. Ayo, makanya kalau dia baca gitu gawat tuh. Ah, Kemudian berkata Nazim rahimahullahu taala, tadi yang pertama idgham bi gunnah, wasani, dari idgham itu yang kedua idghamun bi ghairi gunnah. Idgham masuk bi dengan ghairi, tanpa gunnah dengung. Masuk bacanya tapi tanpa dengung. Ketemu huruf apa? Fil lam war ra. Ketemu hurufnya di lam dan ra. Hurufnya lam dan ra. Summa karriranna. Kemudian karriranna. Itu ada ra, itu ada di tikror. Ada sifatnya tikror ya, getarnya. Nah, di sini summa karriranna itu maksudnya ya, dia menyebutkan hukum ra ya, karriranna. Hukum ra itu sifat huruf ra itu ada tikrornya, ada getarnya secara mutlak ya. Maka ditekankan oleh Nazim summa karriranna. Ya, karriran ra tadi tikrorkan bacanya. Jadi jangan sampai, karena banyak orang nggak tikror. Saya contohkan, Anda contohkan biar lebih jelas. Sebagai contoh, ketika huruf lam, ketika kita contohkan idgham bi gunnah bertemu huruf lam, bacanya hudal lil muttaqin. Lihat, hudal lil, dua harokat hentakannya. Kalau satu harokat hudal lil muttaqin, tapi dua harokat hentakannya hudal lil muttaqin. Nah, kalau kita baca yang bi gunnah tadi dengan dua harokat hentakannya, maka dia nggak ada beda dengan bila gunnah. Nah, itu pembeda ini maksudnya ya. Jadi masuk idghamnya itu dua harokat, hitungannya, hentakannya, ketukannya. Kemudian cukup dua harokat itu karena dia bila gunnah. Atau contoh lainnya dalam ayat surah Al-Baqarah ke-13,
walakin la ya'lamun. Kemudian misal ra, mir rabbihim, mir rabbihim. Nazim di sini bilang summa karriranna. Kalau enggak ditikror, ada orang baca mir rabbihim, mir rabbihim. Ini salah. Itu karena salah karena tidak ditikror, tidak digetar. Dia harus ada getarnya. Mir, mir, mir. Ada getarnya. Mir, mir. Nah, kadang-kadang kita mau terlihat fasih dalam membaca sehingga hilang getarannya. Mirrob, mirrob. Ya, orang Palembang aja kalah R-nya. Orang Palembang kan nggak bisa bilang R, R-nya bedegot. Tapi seperti itu salah. Harusnya bisa, harusnya ada getar. Mirra, mirra. Itu ya. Mirrabbihim min thamaratir rizqa. Sudah diberi teguran sama An-Nazim summa karriranna. Harus ada tikrornya ketika menyebut huruf ra. Ya, harus ada tikrornya. Nah, di sini ada taman faida wa wajhul idghami biduniha fihi mat takhfifu id fi baqaiha thiqalu. Ya, ada dalam keduanya ini bila di ra ini tadi ya dan lam ini ada takhfifnya karena ada sedikit beratnya. Takhfif itu enggak sampai mil mil milla ringan ya, enggak sampai samaratir enggak sampai seberat itu. Min samaratir rizqa, ada sedikit keringanan dalam bacaannya karena ada thiqal. Ya. Kemudian ikhwat liman rahimani wa rahimakumullah, masuk yang ketiga, wathalithu iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Nah, ini juga harus ada perhatian ya. Harus ada perhatian. Yang ketiga, wathalithu iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Bentar. Ini nggak bisa menampakkan video Ana ya. Nggak ngerti. Nggak bisa saja. تفضل ست لا بس. Gimana Ana nggak bisa? Di jihaz Ana nggak tahu kok gimana caranya nih. Ya, antum nggak bisa. Tadi ya coba Ana mundurin dulu. Hmm, nggak tahu tampak nggak? Ya, tampak tampak. Nah, jadi wathalitsul iqlabu 'indal ba'i miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Dan yang ketiga adalah al-iqlab indal ba'i. Iqlab ketika bertemu huruf ba. Lihat, iqlab itu artinya dibalikkan ya. Jadi dia itu eh, dibalikkan awalnya nun, sukun atau tanwin, dibalikkan menjadi mim. Ya, ditahwil, diganti menjadi mim. Tapi lihat, iqlab indal ba'i ketika ketemu huruf ba, miman menjadi mim, bi ghunnatin dengan disertai dengung, ma'al ikhfa'i, diiringi dengan ikhfa. Ikhfa itu samar, ya. Maka dalam pengucapan iqlab ini ada 3 cara. Yang pertama, karena dia tahwil mim, iqlab menjadi mim, itu ighlaqul fami ighlaqan taman. Jadi misalnya mim ba'di. Cara yang kedua, fihi furjah saghirah, ada sedikit lubang.
min ba'di. Yang ketiga ada lubang yang sedikit besar, min ba'di. Bedanya min ba'di, min ba'di, min ba'di. Nah, dari tiga cara itu semuanya ada pendapat dari para qurra, maka semuanya boleh. Cuma yang dikuatkan oleh nazim di sini Imam Jazari adalah fihi furja saghira, adanya lubang yang kecil, karena beliau menguatkan pada lafal gunnah dan ikhfa. Karena ighlaq tamam itu disuruh mim. Dia kalau ba itu enggak tam. Ba, maka dia ada furja sedikit. Kalau mim baru tutup, karena dia ikhfa ke ba ada sedikit furja, maka dia ada sedikit furja di situ, ada sedikit lubang. Itu yang dikuatkan oleh Imam Al-Jazari. Ya, Al-Imam Al-Jazari. Kemudian sebagai contohnya di sini firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 33, ambihum, ya, boleh ambihum. Namun kita ingat kita sekarang belajar dari Imam Jazari, maka kita memberikan furja saghira. Ambihum amburika sami'un basir. Gitu ya. Ada furja. Kalau mau baca hadar tiba-tiba tertutup rapat juga tidak mengapa. Sami'un basir misalnya. Tapi upayakan untuk bisa ada furja saghirah, karena ini yang dikuatkan oleh para ulama. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u al-ikhfa. War-rabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Kemudian yang keempat itu adalah ikhfa. 'Indal fadili, 'inda menurut al-fadil. Al-fadil di sini dijelaskan adalah ya yang memiliki fadilah, al-baqi, dan ada juga yang dimaksudkan al-fadil indal fadil. Ya. Jadi ada fadil yang pertama adalah ketika sisa hurufnya minal hurufi wajibun lil fadili. Nah, fadil yang kedua ini adalah maksudnya orang-orang yang ahli qiraat, orang yang memiliki keutamaan. Sehingga warrabiul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Adalah yang fadil, yang selebihnya. Jadi selebih dari yang kita jelaskan tadi, huruf izhar halqi ada 6. Izhar tadi ada 6. Kemudian idgham tadi ada berapa? 6. Yar mu luna ya ra mim ya sittatin. Biar mulut 6. Kemudian iqlab ada 1, 12, 13 berarti. Sisanya berapa? Sisanya ada 13 tadi. Berarti sisanya ada 15 huruf. Makanya warabi'ul ikhfa'u indal fadili, yang keempat hukumnya ikhfa, ya, indal fadili pada huruf yang selebihnya. Selain dari huruf tadi, 6 huruf tenggorokan, 6 huruf gunnah, kemudian idgham, 6 huruf idgham, kemudian 1 huruf iqlab, ada 13, sisanya 15, ini huruf ikhfa. Maka disebutkan ikhfa artinya samar, ya. Fi khamsatin min ba'di ashrin ramzuha, pada 5 dari 10. Maksudnya 5 tambah 10, 15. Ramzuha rumusnya itu fi kilmi hadzal baiti, dalam kata-kata pada bait ini, qad dhammantuha, yang telah aku kumpulkan dia. Apa itu? Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' dhalima. Maksudnya adalah huruf-huruf pertama dari kata ini. Sif
maksudnya huruf sad. Za huruf zal. Sana huruf sa. Kam huruf kaf. Jada huruf jin, huruf jim. Nah. Syakhsun huruf shin. Qad huruf qa. Sama huruf sin. Dum huruf dal. Tayyiban huruf ta. Zid huruf zai. Fi huruf fa. Tuqa huruf ta. Da huruf dad. Zalima huruf dha. Ya, sifatilah orang yang ya, zathana yang memiliki pujian. Betapa banyak orang yang berbuat baik telah terangkat. Senantiasalah berbuat kebaikan, tambahlah dalam ketaatan, tinggalkanlah kezaliman. Itu arti dari baitnya. Sehingga sebagai contoh ikhfa, nah ini pembahasan ikhfa ya, panjang nih. Jadi ikhfa intinya samar adalah samar kepada huruf setelahnya. Maka untuk bisa benar dalam pengucapan ikhfa ini tidak bisa lepas dari mempelajari makharijul huruf dan sifat huruf. Karena maksud samar itu kita posisikan mulut kita ke makhraj huruf setelahnya. Misalnya nun sukun atau tanwin ketemu huruf sad. Huruf sad. Maka contohnya dalam Quran surah Al-Maidah ayat kedua, an saddukum. Ingat huruf sa itu dia satu makhraj dengan sa. Za, sa, so. Maka pengucapannya sama. Mulutnya sama. Yang membedakan sifatnya aja. Kalau sa tipis, kalau sod tebal. Jadi mulutnya seperti ngucapin sa. Seperti ngucapin za. Za, sa, so. Tidak so. So. Tidak. Karena dia huruf lidah bukan huruf bibir. Huruf bibir cuma ada 4. Mim, waw, ba, fa. Itu huruf bibir. Sisanya enggak bibir. Jadi kalau ketika menjadi bibir salah berarti ketika mengucapin sod, so, salah. Harusnya so. Seperti mengucapin sa, za, sa, so. So. Maka ketika di situ en en saddukum, ikhfa'nya pun menjadi tebal karena tebalnya huruf sod. Salah kalau ikhfa asal ang, misalnya ang saddukum, salah. Tapi dia ikhfa'nya itu ke sod. Ang saddukum yansurkum rihan sarsara. Ya. Kemudian mestinya diikutin. Mestinya diikutin. Ya. Ikutin ya meskipun enggak buka mic, ikutin. Nah, Ustaz. Kemudian ketika ketemu huruf zal, za, ya, za, maka posisikan mulutnya di makhraj za. Min zakarin, min zakarin. Kemudian misalnya lagi munzir, munzir. Sira'an dzalika, sira'an dzalika. Ya, bukan dibaca sira'an dzalika enggak. Tapi ke makhrajnya. Ketemu huruf sa misalnya. Min samaratin, min samaratin. Mansura, mansura. Jami'an thumma, jami'an thumma. Bertemu huruf kaf,
Man kana. Man kana. Yankusuna. Yankusuna. Adam kafaru. Adam kafaru. Ketemu huruf jim. Anja'akum. Anja'akum. Fa'anjainahu. Fa'anjainahu. Syai'an jannati. Syai'an jannati. Bertemu huruf shin. Man sya'a. Man sya'a. Yunshi'u. Yunshi'u. Hati-hati, ada yang baca dia itu seperti ini, yunshi'u khata, ya, karena dia mengikhfakan tapi mulutnya di dhammah. Domahkan. Yunshi'u khata ini. Nah, Dia harus mulutnya di huruf setelahnya yang ikhfa tadi shin. Yunshi'u. Alimun syara'a. Alimun syara'a. Beda suaranya sebenarnya. Kalau peka sudah terbiasa mendengar, beda. Kalau orang yang dia ikhfanya